Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Anda saudaraku pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita bisa bersua, hadir kembali menemani aktivitas pagi di Selasa pagi hari ini. Tentu dengan bincang kita di program Kota Kita. Dan dari berbagai dinas ataupun dari berbagai kota hadir di kota kita pagi hari ini, dan hari ini kita dari kota Surakarta, yaitu tepatnya di Kelurahan Semanggi. Karena apa? Karena kaitannya adalah di hari ataupun tanggal 19 April 2026 berkaitan dengan Hari Pertahanan Sipil atau Hansip, dan maka dari itu kita hadirkan pagi hari ini dari Kelurahan Semanggi. Yang pertama ada Bapak Bagus Bakhtiar Nuswantoro SSTP selaku Lurah Semanggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, waalaikumsalam, Bapak. Kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat luar biasa. Ya, siap. Kemudian juga di sebelah beliau ada Bapak Syahril Sidik selaku Linmas Semanggi. Pak Syahril, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Naik apa tadi dari kelurahan? Naik motor. Naik motor, Pak. Saya kira jalan aja ya. Ya, alhamdulillah. Di kesempatan pagi hari ini kita ada tema menarik untuk Anda semuanya, yaitu terkait dengan Linmas, yaitu dari warga untuk warga, lingkungan terkendali begitu bersama Linmas. Ya. Ada yang bisa disampaikan sedikit, Pak Bagus Bakhtiar, terkait dengan Linmas, atau sebetulnya Hansip atau Linmas sih, Pak? Linmas, Pak. Ya, mungkin kalau dulu kan lebih sering dikenalnya Hansip, ya. Yeah. Nah, kalau di kota Surakarta ini yang namanya Linmas itu kita 24 jam siaga, Pak. Kita sudah melekat di kelurahan, melekat di masyarakat, termasuk mungkin patroli 24 jam juga di masyarakat. Jadi berbeda ya dengan Linmas di kota Surakarta ini dengan mungkin di kabupaten atau daerah sekitar. Karena kalau di khususnya saya sendiri, Pak, saya dari Karanganyar, Pak, tempat tinggal di Karanganyar. Yang namanya Linmas itu paling keluar pada saat apa? Satu mungkin pada saat hajatan. Kemudian kedua, hari-hari besar ataupun ada event pengajian atau apa yang intinya menimbulkan keramaian. Nah, di situ Linmas hadir, Linmas keluar. Tetapi kalau di kota Surakarta, Linmas itu kita siaga 24 jam. Jadi dari 24 jam ini kita dibagi menjadi 3 shift. Ada shift pagi, kemudian shift siang, dan shift malam. Itu masing-masing personil, kebetulan kalau kita di Semanggi ini ada 20 Linmas, Pak. 20 Linmas. Ya, ada 20 Linmas, masing-masing shiftnya 8 gimana? Ya. Nah, ada 8 nanti sisanya kita ada yang libur juga nanti, seperti itu. Ngomong-ngomong, ini seragamnya baru ya? Sejak tahun berapa? Ini kan dulu hijau. Iya. Hijau apa namanya itu? Hijau lumut atau hijau apa itu? Hijau dulu, Pak. Hijau tua dulu. Hijau tua, ya. Sejak tahun berapa ini? Ganti kemarin 24 ya? Oke. Tahun 2024 ya, Pak. Mas Syahril Sidik sejak tahun berapa bergabung di Linmas di Semanggi ini? Saya bergabung di Linmas Kelurahan Semanggi 2019, Pak. 2019? Iya, waktu pemekaran. Baik. Ya, dan sebetulnya seperti apa aktivitas Linmas dalam menjaga lingkungan kelurahan ini sehari-hari ini? Atau job desk-nya itu apa sih Linmas itu? Job desk-nya ya itu patroli, terus pengamanannya. Ya, pengamanan, Pak. Pengamanan lalu lintas itu anak penyeberangan anak sekolah gitu. Kemudian ketika layu-layu juga Linmas ini siaga, Pak. Jadi mungkin dari layu-layu itu ada yang meninggal. Iya, ada yang meninggal itu Linmas itu mungkin ketika baru dikabari Pak RT, Pak RW ini, Mas ini ada layu-layu di RT RW sekian. Linmas duluan yang meluncur. Nanti sampai di lokasi rumah duka mengambil dokumen persyaratan untuk akte kematian. Nah, setelah itu ke kantor kita buatkan akte kematian. Ketika besok acaranya ataupun sore acaranya pun juga Linmas juga pam jalan, mengamankan lalu lintas.
Iya. Nah, sampai setelah selesai acara di rumah, takziah itu selesai, proses dari rumah ke pemakaman pun juga Linmas ini mengantarkan Pak sampai pemakaman. Areanya termasuk di sekitar studio MTA TV dan Radio Persada ya. Betul Pak, karena ini masuk kawasan Semanggi. Iya. Bagaimana ataupun sejauh mana Linmas bisa mendeteksi ini potensi gangguan itu seperti apa? Dalam lapangan kira-kira wah ini bakal potensi rawan chaos atau gangguan keamanan itu mendeteksi gimana? Ya terutama yang di tempat-tempat sepi gitu Pak. Tempat-tempat sepi. Ya, itu kan rawan dari gangguan Kamtipmas. ya, Kalau mungkin ini ada kumpul-kumpul atau keramaian lah kira-kira potensi gangguan atau gimana gitu? ada. Ya, kalau dengan hari ataupun penghargaan yang sudah didapatkan dari Linmas Semanggi bisa disampaikan Pak Lurah, Pak Bagus. Oh nggih, alhamdulillah kemarin kita terutama khususnya Mas Sahril nggih dari Kelurahan Semanggi kemarin mendapat apresiasi dari Ibu Wakil Wali Kota Surakarta dari Pemkot Surakarta nggih, tapi dalam hal ini mungkin leading sektornya dari teman-teman Satpol PP. Nah, kita mendapat Linmas berprestasi bulan Februari ya Mas. Nggih. Bulan Februari. Mungkin indikatornya mungkin bisa dari kedisiplinan, dari kedatangan, dari kerapian dan lain-lain. Nah, itu dari masing-masing kecamatan diambil satu-satu Pak. Karena Surakarta sendiri ada 5 kecamatan. Ya, alhamdulillah untuk Pasar Kliwon kemarin di bulan Februari kami dari Kelurahan Semanggi terpilih Mas Sahril menjadi Linmas berprestasi di bulan Februari. Laras Bapak. Nah, ini kemarin kita dengan Pak Kepala Satpol, Pak Camat. Nah, ini kalau yang sebelah itu ada Joyosuran. Jadi bulan Januari kemarin dari Pasar Kliwon itu yang terpilih menjadi Linmas berprestasi dari Kelurahan Joyosuran. Kemudian Februari kita dari Semanggi, Mas Sahril. Nah, untuk ini Maret belum ya Mas? Belum. Maret sama April ini belum ada pemilihan lagi dari teman-teman Satpol. Ya, begitu. Jadi luar biasa ini. Ini penghargaan diberikan setiap apa? Setiap bulan Bapak. Setiap bulan. Mungkin periodenya aja yang ini bulan Januari Februari. Kayak kemarin kan Januari Februari dirangkaikan sekali digabungkan. Nah mungkin ini bisa saja nanti di Maret sama April nanti jadi satu. Seperti itu. Anggotanya juga apa namanya? Ada putri juga ya? Ada. Kalau di Semanggi ada berapa putra, putri berapa ini? Kalau di Semanggi yang cewek 4 putranya sisanya berarti 16. Jadi termasuk job desk-nya standby pengamanan kantor Kelurahan Semanggi ya? Iya, betul. Jam ya? Gitu. Nah, kalau kita itu ini Pak, kalau khusus yang putri nggih, khusus yang putri itu untuk piket malam kita tiadakan. Jadi mungkin jadwalnya untuk yang putri kita hanya shift pagi dan shift sore. Karena kan kalau shift pagi itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian yang shift sore itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah, setelah itu yang shift malam itu dari jam 11 sampai pagi lagi jam 7. Nah, kalau yang putri-putri ini ditaruh shift malam kan nanti kasihan yang di rumah nanti. Baik, kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dan mendengar silakan di line telepon 02716793.000 ataupun WA call dan WA teks ya bisa. Silakan di line WA kami di 08112553.000 terkait dengan eksistensi Linmas di Kelurahan Semanggi yang ketika penghargaan bulanan kemarin bulan Februari mendapatkan marga dari induknya itu di Satpol PP ya, Satpol PP Kota Surakarta, diberikan oleh Ibu Wakil Wali Kota. Ya, Linmas ini kan dari warga, bagaimana pendekatannya kepada masyarakat agar tetap dipercaya gitu, Pak? Pak Sahril atau saya? Monggo, Ya intinya kalau kita ini kan yang namanya Linmas itu kan mungkin kita garda terdepan ya Pak ya, garda terdepan dalam pelayanan kita kepada masyarakat. Dalam artian gimana ya, karena
rumah saya pun juga tidak di situ, Pak. Kita bukan warga Semanggi, mungkin pegawai-pegawai kelurahan yang lain juga ada yang dari luar Semanggi, ada yang dari Semanggi juga. Nah, kalau Linmas ini kan full murni semua dari warga Semanggi semua. Nah, jadi mungkin ketika masyarakat malam juga ada pos ronda, ini pun juga mereka menyambangi. Terus warga ada kejadian apa, Linmas pun hadir di situ. Kayak kemarin ada konsleting listrik ya Mas ya, konsleting listrik malam hari jam 11, jam 12 Linmas hadir. Kemudian dulu itu waktu puasa ada kasus pencurian ya Mas ya, pencurian di salah satu kos-kosan di Semanggi. Itu jam 2 malam, sampai jam 2 malam pun Linmas hadir. Bahkan sampai dimintai menjadi saksi ke Polsek pun Linmas juga hadir di situ, mendampingi juga. Ya karena ya tadi salah satu tugas pokok dan fungsi Linmas sendiri juga menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah Kelurahan Semanggi. Kalau agenda ataupun kegiatan tahunan mungkin jadi Kelurahan Semanggi, mungkin peaknya atau puncak-puncaknya ada banyak pekerjaan di Linmas itu bulan-bulan apa? Nah, mungkin pas haul ya Mas. Pas haul Pak. Kalau haul itu bukan cuma Semanggi, mungkin seluruh pasar Kliwon ya. Seluruh pasar Kliwon kayak kemarin juga kebetulan kami sendiri baru Pak, baru bergabung di Semanggi di pasar Kliwon ini per 3 Februari kemarin. Jadi kemarin juga sudah sowan ke Habib Syekh terus Habib yang lain, nah itu sudah diwanti-wanti. Ini besok PR haul. Nah, kita juga harus bisa mensukseskan. Ya alhamdulillah mungkin Pak Camat kita, Pak Ari Wibowo ini dulu juga di Dishub. Nah, itu sudah berpengalaman sekali mungkin terkait pengaturan lalu lintas karena dulu ketika haul pun juga beliau juga melekat di sini mengatur lalu lintas di sini juga. Nah, mungkin kalau PR terbesar kita itu, Pak. Makanya kemarin kita dapat laporan ketika haul itu ternyata kantor-kantor pun juga dipakai untuk warga, baik itu malah kebanyakan mungkin dari luar kota banyak yang tidur di emperan ataupun di depan kantor. Nah, makanya mungkin kan di Semanggi sendiri kemarin ya alhamdulillah kita tahun ini ada anggaran pembangunan musola, kemarin sudah kita bangun untuk musola dan kita kasih kanopi juga mungkin untuk persiapan nanti haul ya, dalam artian kita juga memberi tempat atau fasilitas kepada teman-teman yang mengikuti haul tersebut. Kalau perekrutan anggota bagaimana sih ini statusnya? Atau perekrutan anggota itu kita setiap akhir tahun Pak, karena Linmas sendiri kontraknya kan 1 tahun. 1 tahun. Jadi terhitung mulai 1 Januari sampai 31 dari kelurahan. Desember Bapak, dari kelurahan. Cuman kan pengadaan dalam perekrutan kita nanti biasa mengundang teman-teman Polri, dalam hal ini Babin Kamtibmas dan TNI, Babinsa. Kadang juga ada nanti dari kasih terantipnya kecamatan ataupun dari Satpol PP Pengatan. 1 tahun kan, nah ini apa ini? Video apa ini bisa diceritakan Pak? Nah itu video kemarin waktu kita posisi penghargaan Satlinmas kemarin Februari di Satpol itu Pak. Ya, kalau 1 tahun kan rentangnya nggak lama ya Pak ya, jadi mungkin bisa diperpanjang atau bagaimana begitu ya. Nah itu kan kita usianya kan juga maksimal kita ada 58 maksimal. Maksimalnya. Jadi mungkin kayak tahun ini kita kan ada 1 juga yang pensiun, makanya kita nanti itu Pak, kita juga ada perekrutan ulang juga Pak. Kalau ada masyarakat Semanggi ataupun umumnya pada masyarakat ingin gabung menjadi Linmas, seperti apa sih Pak syarat-syaratnya atau apa yang harus dipenuhi? Persyaratannya yang jelas WNI yang jelas berKTP WNI, kemudian juga KTP kelurahan setempat ya. Ya diprioritaskan tetap kelurahan setempat Pak. Karena apa? Kenapa harus mengharuskan kelurahan setempat? Karena kan tugas Linmas ini kan melekat di kelurahan masing-masing. Betul. Ya mungkin kayak misalkan tetangga saya di sana mau jadi Linmas di sini ya, itu ketika mungkin ada kejadian di sini, nah, kan nanti juga tidak mungkin bisa standby secepat itu. Beda dengan kalau yang perwakilan dari warga Semanggi, nah itu kan ketika ada kejadian di kapanpun, dimanapun dan jam berapapun, nah, kita sudah selalu siap kan gitu. Ini kan termasuk tenaga pengamanan ya, security dan sejenisnya.
Jadi di awal ada pelatihan ataupun standarnya seperti apa Yang agar jelas, nanti bisa bertugas nggih, ini? yang jelas pada saat perekrutan kita kan ada 4 tahap, Pak. Pertama administrasi, kemudian ada tes tertulis, setelah itu wawancara, nah terakhir tes fisik. Nah setelah itu baru kita umumkan hasil seleksi ini. Jadi nanti yang karena kita mungkin kota kita itu Linmas itu ada 20 orang ya, berarti katakanlah ada yang mendaftar 22 ataupun 23 pada saat seleksi, berarti nanti tetap harus ada 3 yang gugur. Yang kita akomodir hanya 20 Linmas Mekaten. Mas Sahril gimana? Sudah sekian lama bertugas ini, gimana perasaannya menjadi salah satu personel Linmas di Kelurahan Semanggi ataupun ya umumnya se-Indonesia kan, gitu. Salah satu bagian dari Linmas ini. Ya tentunya senang Pak kalau bisa bergabung di Linmas, bisa mengabdi pada masyarakat. Bisa mengabdi seperti itu. Iya, mengabdi kepada Iya. pengabdian. Bagaimana cara Linmas membangun kerjasama dengan, kan harus membangun dengan masyarakat ya, bisa kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan pemuda dan sebagainya. Bagaimana cara membangun dengan mereka ini agar bisa nyatu juga dengan elemen-elemen masyarakat ini? Ya. Yang tentunya silaturahmi sama warga. Setiap ada kegiatan di wilayah gitu, Linmas selalu ada untuk bertanya-tanya kondisi wilayah gimana, terus perkembangannya gimana. Yang dibutuhkan apa. Ini kan termasuk juga seperti pasukan yang harus siap bertugas setiap saat ada panggilan ya. Iya. Bagaimana menjaga kondisi fisik agar tetap fit, tetap prima, sehingga nanti jika dibutuhkan, misalkan dipanggil Pak Lurah, Mas ini ada kejadian langsung jam 1, jam 2 malam berangkat gitu toh. Ya. Itu bagaimana menjaga stamina agar tetap fit itu? Ya tentunya diimbangi sama olahraga Pak. Olahraga ya, olahraga ada yang kuat gitu. Kita juga ada kegiatan pembinaan Linmas Pak. Untuk di Kelurahan Semanggi mungkin rencana nanti juga hari Sabtu besok kita juga ada pembinaan juga, pembinaan fisik juga. Nah, mungkin nanti yang melatih dari teman-teman itu tadi ada Babinsa, Babin Kamtipmas dan Pak Kasih Terantipnya juga. Pernah nggak sih Pak Bagus ada gathering secara nasional gitu Linmas Indonesia gitu? Kalau atau Jambore Linmas gitu? Belum pernah? Ada itu. Ada Pak. Pernah ikut dari Semanggi ini? Dari Semanggi pernah ikut, tapi yang lain, yang senior mungkin. Iya, yang senior. Di mana atau kapan itu? Itu tempatnya di Magelang, Pak. Magelang. Iya. Di Magelang. Iya. Itu kan sebagai wujud nanti upgrade ataupun pengayaan skill ya dari masing-masing anggota agar tetap prima dalam bertugas nanti. Pak Bagus dan Pak Jedi, kita jeda sebentar ya. Nanti kita beri kesempatan untuk setelah jeda kita beri kesempatan untuk pemirsa dan pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 02716793000 atau WA call dan WA text di 08112553000. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Kota Kita. Hari ini kita bincang terkait eksistensi Linmas ya. Utamanya kita hadirkan dari Kelurahan Semanggi. Yang di kesempatan pagi ini ada Mas Sahril Sidik dan juga Bapak Lurah, Pak Bagus Baktiar Nuswantoro, Sarjana Sains Terapan Pemerintah ya, selaku Lurah Semanggi. Linmas itu kan banyak, kalau sekarang istilahnya Gen Z Pak Bagus ya, Pak Bagus, anak muda Gen Z itu kan mau jadi anggota gitu kan kayaknya belum begitu interest atau bagaimana gitu ya. Bagaimana mengantisipasi atau dengan kondisi seperti itu bagaimana Pak? Iya tetap ya namanya Linmas kita
malah sebenarnya kalau lebih muda itu lebih bagus Pak, karena Iya, mungkin lurahnya aja muda. powernya, energinya juga masih muda, semangatnya juga masih tinggi. Karena untuk Linmas sendiri kan tadi sudah saya sampaikan, kita 24 jam ya, 24 jam walaupun dibagi 3 shift. Tapi kan ketika mungkin Mas Haril si pagi, adalah mungkin di siang hari itu ada kejadian yang tak terduga. Contohnya apa? Ada bencana. Bencana siapa yang mengira? Kan tidak ada. Iya. Dan tidak ada yang mengharapkan. Iya, betul. Nah, ketika ada bencana, apakah Mas Haril ini tidak berhak untuk ikut? Berhak, sangat berhak. Karena Mas Haril juga sudah menjadi anggota Linmas, jadi harus selalu siap siaga. Dalam artian ketika mungkin shift siang ataupun shift malam membutuhkan bantuan personil yang lain, ya berarti Mas Haril pun yang shift pagi dan teman-teman yang lain juga harus sudah siap. Ada kejadian apapun itu. Makanya mungkin itu salah satu tugas kita di wilayah, itu kita juga teman-teman Linmas juga kita harus selalu siaga Pak, dengan berbagai kejadian. Baik. Di Kota Surakarta bisa 24 jam ya? Iya Bapak. Di kabupaten-kabupaten daerah kalau di tempat lain kan bisa. mungkin Kenapa masih ini? Ya kalau di Surakarta sendiri mungkin kita sudah ini Pak, sudah di backup oleh APBD Linmas kita ini sudah luar biasa, sudah diperhatikan betul untuk kesejahteraannya oleh pemerintah kota. Linmas sendiri sekarang mungkin sudah masuk ke UMR ya Mas ya, sudah UMR Pak. Jadi setiap bulan ini setiap tanggal 1, nah, jadi sing gajian bukan cuma PNS-nya, Linmas pun juga sudah gajian Pak setiap tanggal 1. Cuman kan bedanya mungkin Linmas ini kan bekerja dulu 1 bulan, nanti baru menerima upah di bulan berikutnya. Jadi upah Januari ini, pekerjaan Januari selama 30 hari, 31 hari, nah, nanti tanggal 1 di Februari itu mereka menerima upah selama mereka bekerja 1 bulan itu. Misalkan kayak Mas Haril ada libur 1 hari atau 2 hari tidak bisa masuk, ya berarti harus terima konsekuensi, resikonya, yaitu apa? Pemotongan. Nah, pemotongannya kan 1 harinya 72.500 gitu, 72.500. Berarti kalau tidak masuk 2 hari ya Kali 2. dikali 2 gitu. Sebagai anggota Linmas selama ini Mas Haril Sidik bertugas, pernah nggak ada istilahnya apa, suka duka yang terkesan dalam menjalankan tugas itu apa? Ya, sukanya itu bisa membantu warga Semanggi. Ya, itu senangnya di situ. Kalau dukanya nggak ada. Nggak ada. Kalau hal yang terkesan lucu kayak atau apa gitu, apa pernah dalam bertugas gitu ya? Interaksi dengan masyarakat? Hal lucu. Iya, apa yang pernah terkesan selama ini bertugas? Nulungi wong ternyata sing ditulung piye. Gitu, Kalau hal lucunya mana sih Pak? Ya, mungkin tidak terngiang dalam pikiran. Iya. Bagus, kalau dari Kelurahan Semanggi mungkin di akhir-akhir ini apa yang sosialisasi yang ingin ditekankan utamanya bagi masyarakat Mungkin Semanggi dan sekitarnya yang menyaksikan ini? Ya mungkin gini ya Pak ya, kalau untuk terkait permasalahan yang sekarang baru trending topik ya istilahnya, yang sangat isu-isu sekarang itu ya terkait sampah, darurat sampah ya. Darurat sampah ya. Solo waktu ini sekarang mungkin baru sedang darurat sampah, jadi mungkin khususnya kami teman-teman yang di wilayah itu mungkin mengharap warga masyarakat juga ikut membantu dalam proses penanganan sampah ini, karena kita tidak bisa kita dari kelurahan sendiri. Kelurahan walaupun di kelurahan itu sudah ada petugas kebersihan. Di Semanggi ini kita ada 30 Pak, ada 30 petugas kebersihan, tapi kan mencangkup 16 RW, 87 RT, 23.000 jiwa. Apakah 30 orang itu cukup untuk menangani sampah di Semanggi? Ya, mungkin kita tidak cukup, tidak bisa. Jadi kita juga sangat berharap kepada warga masyarakat khususnya di wilayah Semanggi juga ikut turut serta membantu dalam proses penanganan sampah. Mungkin ke depan seperti ini sudah dilakukan di Kelurahan Gajan juga Bapak. Itu ada namanya paksa pilah sampah dari rumah. Jadi sampah yang
ditaruh di luar sudah dipilah. Teknis sudah. pemisahan Jadi, seperti apa? Ya otomatis tetap harus ada tong sampah tersendiri ataupun trash bag plastik Trash bag, khusus. dari mana yang non organik, mana yang organik. Hanya itu aja pemilahannya. Jadi kan mungkin sama yang sampah rumah tangga ya, kados yang basah-basah itu, sayuran-sayuran. Lah untuk usaha catering ini apa lagi? Untuk yang non organik mungkin seperti sampah plastik ya, untuk di Semanggi sendiri mungkin sudah jalan Bapak. Ada bank sampah kita di Semanggi, itu luar biasa, ibu-ibu itu lansia-lansia itu kemarin saya sempat berkunjung ke beberapa bank sampah, ternyata ada yang omsetnya itu juga bisa untuk piknik satu kelompoknya. Sebentar ini bisa menarik ini. Bisa disampaikan bank sampah kok bisa punya omset gimana ini? Nah, ya karena gini, dari botol-botol itu ketika kita kumpulkan, nggak mungkin kita botol 1-2 langsung dijual kan nggak? Bisa ya kita kumpulkan dulu. Jadi mereka ibu-ibu lansia ini ada kemarin yang terjadi di bank sampah RW 1 RW 2 ya, RW 1 RW 2, yaitu ketika kumpul itu mereka membawa sampah masing-masing. Ataupun mungkin mereka punya lingkungan sekitar, ini tugasmu wilayah sana, tugasmu wilayah sana, wilayah sana. Lalu nanti dikumpulkan, dipilah di situ, tutup botol dipilah. Terus kemudian yang botol yang bernilai ekonomis lebih tinggi yang mana dipilah lagi, yang ini dipilah. Nah mungkin mereka sudah ada pengepul sendiri atau bakul yang ngambil lah, bakul yang ngambil untuk membeli itu. Sampahnya itu. Nah, mungkin ke depan Pak, ke depan mungkin kami di Kelurahan Semanggi ini rencana juga pengen membuat paving block dari sampah Pak, sampah plastik. Daur ulang. Cuman kan ini prosesnya juga baru perakitan alat Pak, belum jadi kita belum bisa memberikan gambarnya atau gimana ya. Kita baru proses, nanti insya Allah kalau sudah proses selesai nanti kita sosialisasikan dan kita buatkan mungkin video dokumentasi juga untuk ke masyarakat juga. Betul, karena sekarang banyak botol sekali pakai itu banyak ya Pak Bagus. Betul. Apalagi yang sekarang banyak air mineral yang ukuran galon sekali pakai. Ini kan saya mikirnya lah ini sampahnya semakin banyak membludak. Padahal kan paling berapa hari udah habis itu. Dan satu lagi kan kalau yang organik itu kan kita bisa jadi komposter ataupun bisa juga untuk budidaya maggot itu bisa juga. Cuman kalau untuk di Semanggi sendiri mungkin belum berjalan Bapak. Kalau yang baru berjalan kan hanya yang sampah kering yang botol plastik itu tadi. Nanti mudah-mudahan nanti ke depan kita juga mohon bantuan juga dari warga masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Semanggi untuk bisa mensukseskan program pilah sampah ini. Ini bukan dari kelurahan, ini juga programnya Mas Wali juga untuk penuntasan sampah ini karena Solo sedang darurat sampah Pak ini. Kayak kemarin kan yang terjadi di Putri Cempo. Nah itu kan kita habis lebaran pun kemarin juga apel pagi diapelkan Mas Wali juga di Putri Cempo yang mungkin tujuannya kan di sana Bapak. Camat, Lurah dan dari OPD kepala OPD juga. Itu biar tujuannya biar kita juga melihat oh ya ternyata di sini di Putri Cempo ini sampahnya sudah menggunung. Jadi kalau di Karanganyar mungkin ada Gunung Lawu, di Solo ada Gunung Putri Cempo Bapak. Sampah kita sudah menggunung, makanya mungkin itu tugas kita terutama kita yang di wilayah untuk pilah sampah ini. Jadi kemarin sudah ada himbauan juga dari Mas Wali, piye carane kelurahan itu punya inovasi ataupun punya cara tersendiri untuk mengolah sampah. Mbah piye carane, baik itu yang kering atau yang basah, yang organik, non organik lah itu tugas kita yang di wilayah. Nah, tapi juga nggak bisa kita sendiri kan, juga harus turut serta dari masyarakat sekitar juga. Sosialisasi ini harus sampai benar ke lingkup arisan-arisan RT masing-masing betul, Bapak. Dan bagaimana bila pada prakteknya ada warga yang sampahnya belum terpilah, ini seperti apa? Sanksi atau punishment-nya atau nggak diambil atau bagaimana sebagai pengajarannya ini? Nah, kalau seperti yang sekarang berjalan di Gajahan itu kan sampah yang tidak dipilah kan tidak diambil Bapak. Tidak diambil. Cuma nanti kita takutnya yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, ya benar di situ mungkin sudah terselesaikan di wilayah Gajahan. Tapi apakah
warga itu sampahnya tidak dipilah, tidak diambil, itu terus tidak dibuang, ya pasti tetap dibuang. Lah buangnya ini di mana yang jadi pertanyaan? Sesuai apakah di kelurahan sebelah atau mungkin pas pergi terus dilempar ke sungai? Nah, kita kan juga tidak tahu. Nah, nanti jangan sampai mungkin ketika kita membuat kebijakan nanti sampah sih nggak diambil, yang nggak dipilah nanti tidak kita ambil. Nah, nanti ternyata mereka membuang seenaknya sendiri. Nah, yang kita takutkan seperti itu. Cuman kan ya tetap tugas kita ya tetap kita mensosialisasikan, kita juga menghimbau. Intinya biar masyarakat itu dari rumah juga ada kesadaran. Jadi nek pemene kita pemerintah disuruh mikir sendiri dalam penanganan ini, mungkin juga kita tidak bisa. Ya, juga tetap harus ada kesadaran dari warga masyarakat, ya, khususnya juga di wilayah Semanggi. Monggo nanti saya menghimbau, mengajak kepada warga masyarakat untuk selalu menjaga sampahnya, memilah sampahnya, syukur-syukur bisa mengolah sendiri sampahnya. Dan aware perhatian ke sampah ini cukup luar biasa, banyak NGO yang turut bergerak aktif untuk dalam sampah ini ya, agar kesadaran kita bahwa agar menjaga kebersihan ini. Kembali kita ke Linmas ini, Pak Bagus dan Mas Syahril. Apa ini inovasi yang dilakukan agar tetap eksis ini di Linmas ini? Dari kelurahan apa ada program apa inovasinya untuk Linmas ini? Kalau untuk Linmas ya yang jelas kita harus selalu eksis, Pak. Dalam artian eksis ini kita harus selalu ada. Karena apa? Linmas ini menjadi garda terdepan. Tadi saya sampaikan dari bayi lahir sampai orang meninggal, Linmas ini pasti selalu terlibat. Bayi lahir mungkin dari warga butuh bantuan, Mas tolong Mas urus ke apa-apa di kelurahan, Linmas siap ngambil. Terus ndelala mungkin keluarganya juga butuh pendukung ya untuk membuat dokumen kependudukan, telepon Linmas Pus siap. Kemudian ketika ada kejadian-kejadian, Linmas selalu hadir. Malam pun juga ketika ada pos ronda, ada warga yang melakukan ronda, Linmas pun juga sambang ke masyarakat. Tadi lelayu juga sampai meninggal pun, Linmas pun juga hadir di situ. Berarti kan ini bentuk Linmas ini menjadi garda terdepan itu, Pak. Baik. Jadi makanya kita perlu mengapresiasi betul kinerja Linmas itu, ya. Khususnya di wilayah Semanggi, ya, saya berharap Linmas ini selalu semangat, kompak dan tetap mempunyai etos kerja yang lebih. Ya. Untuk kendala dalam bertugas apa Linmas sekarang yang dirasakan? Sebenarnya kan di lapangan. Ya. Kendalanya ini Pak, gajiku kurang loh. Itu tuh kendala nih. Itu bukan kendala itu. Apa ini? Ya kalau kendalanya kalau pas waktu sambang pos ronda itu. Sambang pos ronda kenapa? Kadang pos rondanya itu tidak memenuhi standar gitu. Katanya ada ala kadare, tapi ada juga yang udah difasilitasi itu udah bagus itu ada. Baik. Kalau call center ada nggak nih Pak Bagus? Ada Bapak. Mungkin ada kejadian apa hubungi Linmas telepon atau apa atau WA? Kalau kita kemarin yang kita sampaikan ke warga itu kontak pelayanan Bapak. Kontak pelayanan Kelurahan Semanggi. Sebentar. Jadi kontak pelayanan general ya? Jadi di kelurahan, masuk kelurahan. Nah ini kalau untuk kontak pelayanan di Kelurahan Semanggi sendiri, ini 0822 3070 0157 bisa ditampilkan Mas ya di layar. Untuk Anda warga Semanggi dan sekitarnya bisa akses di 0822 3070 0157 tertera di layar ya, bisa Anda lihat. Jadi untuk
call center kita di Kelurahan Semanggi nggih Pak nggih. Kayak kemarin mungkin terkait persyaratan jenis-jenis pelayanan pun juga kita share ke warga, kita sampaikan ke Pak RT, Pak RW terutamanya nggih. Ini via WA atau apa? Via WA Bapak, WA Via, dan telepon pun juga bisa. Iya, iya. Kalau media sosial ada Ada Instagram apa ini? Kelurahan Semanggi Pak. Oh, Kelurahan Semanggi. Oke. Instagramnya nggih Kelurahan Semanggi. Kalau Linmas sendiri apa? Ada nggak nih? Belum ada. Belum. Ya jadi satu Pak di Jadi kelurahan. satu di Jadi situ. misalkan kita ada apa? Kegiatan baik itu rakor ataupun sosialisasi atau kegiatan kerja bakti atau kegiatan apa, event-event apa, ya kita mungkin media kita di situ di kelurahan itu. Baik. Ini nggak ngerasa kita sudah sampai di penghujung Pak Bagus ya ini yang Siap. terakhir sebagai closing statement kita. Seperti apa harapan dari Pak Bagus ke depannya Linmas dan Kelurahan Semanggi ke depannya ini? Nggih, harapan ke depan mungkin nggih tetap semangat untuk teman-teman Linmas. Nggih, jangan mudah putus asa. Kalau seperti slogan Linmas sendiri Pak, apa itu? semangat tanpa sambat. Semangat tanpa sambat. Semangat tanpa sambat itu slogannya Linmas. Nah, dalam hal ini ya mungkin itu sebuah sindiran kepada atasan gitu Pak. Sindiran kepada atasan, tapi nggih, menurut saya itu ya slogan biar Linmas itu tetap semangat dalam menjalankan tugas. Dalam artian biar kita ditempa situasi seperti apapun, mau hujan, mau badai, mau terik, mau panas, Linmas harus tetap bertugas. 24 jam itu harus tetap bertugas. Jadi semangat tanpa sambat. Ada tugas dari pimpinan, kita harus semangat, kita harus jalankan tugasnya. Nah, perkara sambat itu di belakang kan gitu. Nah, intinya slogannya itu semangat tanpa sambat. Semangat tanpa sambat Mas Arya, selalu siap. Selalu siap dalam segala situasi Bapak. Iya. Baik, terima kasih Pak Bagus atas waktu dan informasinya di kesempatan pagi hari ini. Kita udah berbincang cukup banyak tadi terkait eksistensi Linmas di Kelurahan Semanggi. Insya Allah kita bersua di lain kesempatan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, bincang kita di kota kita bersama Pak Bagus Baktiar Nuswantoro, Sarjana Sains Terapan Pemerintah atau Pak Lurah Semanggi, dan Mas Syaril Siddiq selaku Linmas Semanggi. Saya Ali Abdurrahman dan kerabat kerja pamit. Jumpa lagi di acara yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.